Di jantung kota Serang, berdiri salah satu pusat ekonomi rakyat yang sudah bertahun-tahun menemani denyut kehidupan masyarakat, yaitu Pasar Induk Rau. Berdiri sejak 1982, pasar ini telah menemani laju roda ekonomi bagi ratusan pedagang dan ribuan pembeli masyarakat kota Serang. Pasar ini telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang, perubahan sosial, dan denyut nadi masyarakat Serang, Banten. Namun, di balik hiruk-pikuk itu tersembunyi masalah yang tak kunjung terselesaikan. Jalanan berlubang dan becek menjadi pemandangan sehari-hari. Sampah organik bekas aktivitas pasar berserakan menebar bau tak sedap. Arus lalu lintas yang semeraut karena kendaraan yang nekat melawan arah. Kondisi ini bukan hanya mengganggu aktivitas jual beli, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengelolaan ruang publik. Sangat disayangkan, pusat perekonomian sebesar ini justru terjebak dalam ketidakberesan oleh masyarakat itu sendiri yang seolah dibiarkan. Kalau diangkut tuh bersih, kalau nggak diangkut nggak bersih, kelamaan gitu angkutnya. Terus kalau kali itu berbotol itu turunnya diambilin gitu. Bagi pedagang yang berjualan di luar gedung seperti Pak Syukri, genangan air dan lumpur sudah menjadi bagian dari keseharian. Lapak yang becek, jalanan yang licin, semuanya mempersempit ruang gerak dan mengganggu aktivitas jual beli. Kesadaran akan kebersihan sebenarnya sudah mulai tumbuh. Para pedagang mulai terbiasa mengumpulkan sampah dagangan mereka. Namun, kebiasaan membuang sampah bukan ke tempatnya masih sering terjadi. Banyak yang memilih menaruh sampah di pinggir jalan dengan harapan akan diangkut nanti sore. Tapi di tengah pasar yang terbuka, tumpukan itu mudah terurai terbawa angin, berpindah, dan menyebar kembali. Disinilah letak persoalan yang lebih dalam. Bukan hanya soal sampah, tapi tentang kesadaran kolektif yang belum benar-benar hadir. Tentang bagaimana tanggung jawab bersama masih terasa berat di salah satu pihak saja. Kalau masalah sampah sih biasa ya, seperti kalau pagi sore dibersihin, tapi kalau masalah yang kayak di tempatnya itu kadang lambat, misal pengangkutannya sampai bau gitu tuh. Kalau di sini mungkin ya rada aman tuh disapuin, soalnya kita kan bayar salaran juga. Ibu Sarah, salah satu pedagang di dalam Pasar Rau, menyampaikan bahwa pengangkutan sampah di areanya berjalan cukup lancar, terutama di titik-titik yang dekat dengan lapak dagang. Sampah rutin diangkut karena para pedagang tertib membayar iuran kebersihan harian sebesar 2 hingga 3 ribu rupiah. Namun, setiap kali musim libur panjang tiba, terutama setelah Lebaran, masalah mulai bermunculan. Volume sampah meningkat tajam, sementara aktivitas pasar kembali padat. Sayangnya, ritme pengangkutan tak selalu berjalan secepat biasanya. Sampah-sampah pun mulai menumpuk, bahkan berceceran, menimbulkan bau tak sedap dan membuat lingkungan pasar kembali terlihat kumuh. Pengelola Pasar Rau mengklaim bahwa pengangkutan sampah dilakukan secara rutin 3 kali dalam sehari menggunakan 1 unit truk yang langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir di Cilowong. Namun, masalah lingkungan di kawasan pasar ini tidak berhenti di titik pengangkutan saja. Di luar gedung utama, pedagang kaki lima memenuhi badan jalan. Mereka berdagang di area yang bukan peruntukannya, mempersempit ruang gerak, dan menyebabkan kemacetan yang hampir menjadi hal biasa setiap hari. Persoalan kebersihan juga tak bisa hanya dibebankan kepada petugas. Pembeli masih sering membuang sampah sembarangan, pedagang pun tak semuanya tertib mengumpulkan sampah dagangannya secara kolektif. Ada anggapan bahwa kalau nggak becek bukan pasar, kalau nggak ada sampah bukan pasar. Ya, jadi mindset seperti ini yang perlu kita luruskan. Menurut Pak Munadi, menjaga kebersihan Pasar Rau sudah menjadi kewajiban masyarakat. Sampah, pengelolaan sampah ini tanggung jawab bersama. Ya, kami mencoba melakukan beberapa upaya agar sampah yang ada di Pasar Rau ini bisa terakomodir sehingga
Rauk bisa menjadi lebih bersih, ya, bisa menjadi lebih nyaman. Masalah kebersihan, penataan, dan kedisiplinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola semata, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pedagang, pembeli, maupun pemerintah. Diperlukan kesadaran bersama untuk menjadikan pasar sebagai ruang publik yang tertib, sehat, dan nyaman bagi siapapun yang datang. Harapannya, Pasar Rawu tak lagi identik dengan kekumuhan dan ketidakteraturan, melainkan menjadi contoh bagi pasar rakyat, bisa dikelola dengan baik tanpa kehilangan wajah manusianya. Karena wajah kota pada akhirnya tercermin dari bagaimana kita menjaga tempat-tempat yang menjadi denyut hidup warganya.